Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Maha suci Allah atas segala limpahan rahmat yang tak terhingga. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat Jundullah Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada kebahagiaan yang paling diimpikan oleh manusia selain dicintai oleh penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai cara dan upaya kita lakukan supaya bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu dalam ibadah, aktivitas, bahkan dalam hendak tidur pun kita selalu ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal tersebut kita lakukan semata-mata untuk bisa mendapatkan perhatian dari Sang Khalik. Karena keutamaan ketika kita dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita akan mendapat kenikmatan di dunia, terlebih lagi kenikmatan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyuruh Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka penduduk langit pun mencintainya. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penduduk di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa tandanya kalau kita disayang oleh Allah? Untuk mencapai predikat al-insan al-kamil, kita harus dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apa saja ciri-ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Antara lain adalah: yang pertama, manusia yang dibukakan pintu amal soleh sebelum meninggal. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim dijelaskan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menginginkan kebaikan, kecintaan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, apakah maksud dijadikan beramal itu wahai Nabi? Nabi pun kemudian bersabda, Allah bukakan baginya amalan soleh sebelum meninggalnya, sehingga masyarakat yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Dengan artian, ketika seorang hamba tersebut meninggal, maka yang terkenang dari orang sekitarnya hanyalah kebaikan-kebaikan dari hamba tersebut. Lalu yang kedua, jika melaksanakan dosa, akan diberikan hukuman langsung di dunia. Manusia yang dicintai oleh Allah tidak akan dibiarkan oleh Allah untuk mendapatkan siksaan akhirat. Akhirat sebagai tempat yang abadi adalah saat untuk memetik buah dari amal soleh. Karena dosa yang dilakukan telah mendapatkan hukuman ketika masih hidup di dunia. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dijelaskan yang artinya, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Namun sebaliknya, jika Allah membenci seorang hamba, maka Allah akan memberikan hukuman baginya secara total di akhirat kelak. Dan apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya, maka Allah menahan dosanya sehingga ia terima hukuman kelak di hari kiamat. Kemudian yang ketiga, Allah akan memberikan ujian bagi hamba yang Allah cintai. Ujian adalah cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman
dan ketakwaan seorang hamba. Seperti halnya seorang siswa sekolah, ia akan melaksanakan ujian terlebih dahulu untuk naik ke jenjang kelas selanjutnya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dijelaskan, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian, dan apabila Allah cinta kepada suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Namun barang siapa yang murka, maka murka Allah baginya. Ujian yang dimaksud di sini adalah kesusahan atau kesengsaraan, baik itu ujian fisik dengan sakit ataupun ujian sosial dengan kemiskinan dan kefakiran. Suatu kaum bisa saja ditimpa ujian ataupun azab. Bedanya adalah azab akan ditimpakan bagi kaum yang ingkar dan mengkufuri nikmat Allah, seperti kaum Ad dan kaum Tsamud. Namun ujian akan ditimpakan bagi kaum yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah dan berbuat amal soleh. Yang bisa membedakan jika kita ditimpa musibah atau azab adalah hati kita masing-masing. Semoga setiap bencana dan kesusahan yang ditimpakan bagi kita adalah ujian bagi kita, bukan azab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat, manusia yang dicintai Allah senantiasa diberikan kesabaran. Kita seringkali mengungkapkan bahwa sabar itu ada batasnya. Namun bagi hamba yang dicintai Allah, sabar itu tidak ada batasnya. Karena setiap hal buruk yang menimpa di dunia ini akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak sekali ayat Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwa Allah bersama dengan orang yang sabar. Bahkan bagi orang yang bersabar dalam segala musibah maupun ujian hidup, Allah janjikan baginya pahala secara unlimited, tanpa batas, seperti dijelaskan dalam firman-Nya. Sungguh, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Lalu yang kelima, Allah akan memberikan pemahaman agama bagi hamba yang Allah cintai. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dijelaskan, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan baginya dalam masalah agama. Bagi seorang ulama yang mempelajari ilmu agama secara mendalam, Allah akan memberikan kemudahan dalam memahami berbagai cabang disiplin dalam ilmu agama. Akan tetapi bagi masyarakat awam, Allah akan memberikan petunjuk dan pemahaman agama bagi hamba yang Allah cintai, sehingga hamba tersebut mengetahui apa yang harus dilakukan dari perintah agama dan apa yang harus ditinggalkan dari berbagai larangan agama. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kebenaran bagi kita semua. Dan untuk bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya, iman dan kesabaran sangatlah diperlukan. Karena iblis dan bala tentaranya tak akan pernah diam untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Untuk itu, mari kita semuanya berdoa, semoga kita semuanya bisa menjadi salah satu di antara hamba-hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan adanya video ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga video ini bisa menjadi wasilah dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.